Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulian Raharjo, NIM 0536346695, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktek tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Untuk tugas 3, di sini nomor 1, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama string, harga double, dan kategori string. Kemudian definisikan metode abstrak tampil menu. Kemudian yang kedua, buatlah 3 kelas turunan dari menu item, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan sesuai dengan jenisnya. Ya, misalnya jenis makanan dan jenis minuman. Kemudian untuk kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Selanjutnya, yang ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kemudian buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kemudian mengimplementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Kemudian implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Kemudian nomor 7, penggunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi. Dan 8, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan penggunanya. Untuk dan nomor 9, mengimplementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar menu. Kemudian menggunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian durasi video maksimal 15 menit. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan codingannya. Sebelum mengcoding, saya terlebih dahulu mengimport Java util dan mengimport Java I/O. Java util ini nantinya digunakan untuk import file array dan juga scanner. Sedangkan untuk impor Java I/O ini digunakan untuk file I/O seperti file writer, kemudian buffer writer. Dan di sini saya sudah membuat kelas abstrak yang bernama menu item. Di sini terdapat 3 atribut, nama, harga, dan kategori. Kenapa disebut kelas abstrak? Karena dalam menu item ini tidak akan dibuat objeknya secara langsung, tetapi hanya akan menjadi dasar bagi kelas turunan. Kemudian kelas ini juga memiliki metode abstrak tampil menu. Ini disebut dengan polymorphisme. Ini nanti wajib untuk di-override oleh kelas turunannya. Ini disebut polymorphisme itu karena dapat memungkinkan untuk menggunakan satu nama metode untuk berbagai jenis objek. Kemudian saya juga membuat 3 subclass untuk makanan, minuman, dan diskon. Untuk kelas makanan dan minuman sendiri memiliki atribut tambahan berupa jenis makanan atau jenis minuman. Dan untuk diskon sendiri untuk memberikan potongan harga pesanan. Diskon disimpan dalam bentuk presentase yang misalnya 0,1 itu berarti 10%. Karena 3 kelas ini mewarisi
menu item, dan disinilah konsep inheritance terlihat dengan jelas. Subkelas mendapatkan semua properti dan metode dari kelas induk tanpa harus menulis ulang kode. Kemudian lanjut untuk kelas menu. Di sini saya menggunakan ArrayList untuk menambahkan pesanan. Di sini ada beberapa fitur. Fiturnya menambahkan menu, kemudian menampilkan menu, kemudian mencari menu. Di sini saya juga menggunakan exception apabila menu yang dicari tidak ada dalam tampilan. Kemudian ada juga fitur untuk menyimpan menu. Di sini saya menggunakan input output. Kemudian untuk kelas pesanan. Sini kelas pesanan digunakan untuk menyimpan item-item yang dipesan pelanggan. Ini ada tambah pesanan untuk menambahkan pesanan. Kemudian ada total akhir untuk menghitung semua pesanan. Kemudian untuk tampilkan struk untuk menampilkan struk. Dan kemudian ada untuk menyimpan struk. Jika pelanggan memilih menu diskon, maka nilai diskon akan disimpan dan diterapkan ke total harga. Kemudian ke program utama. Di sini saya menggunakan loop do while agar menu terus ditampilkan. Saya juga menggunakan switch. Kemudian saya juga menggunakan exception bundling ketika penggunanya salah menginput. Di sini juga menggunakan input output. Kemudian di menu program sendiri, saya juga membuat menu interaktif yang terdiri dari tambah item menu, tampilkan menu, buat pesanan, tampilkan struk, simpan menu, dan struk ke file, kemudian keluar. Kemudian kita coba untuk menjalankan program. Oke, di sini sistem restoran, kita pilih tambah item menu. Jika sudah, kita tampilkan menunya. Nah, ini sudah tampil daftar menunya. Kemudian kita buat pesanan. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian kita tambahkan untuk diskon. Oh, enggak. Kemudian kita tambahkan untuk sate. Oke, kemudian kita tampilkan struk. Nah, di sini sudah tampil untuk struk sate dan es teh. Total bayarnya 13.000. Kemudian kita simpan. Nah, di sini file menu dan struk berhasil disimpan. Oke, keluar. Oke, berdasarkan hasil praktek ini dapat disimpulkan bahwa program berbasis objek sangat membantu dalam membangun aplikasi yang terstruktur dan mudah dikembangkan. Melalui studi kasus untuk restoran ini, saya dapat memahami bahwa abstraksi membantu menyederhanakan konsep menu menjadi bentuk dasar. Kemudian inheritance mempermudah pembuatan berbagai jenis menu tanpa mengulangi kode. Kemudian encapsulation itu untuk menjaga keamanan pada kelas. Kemudian untuk polymorphism memungkinkan metode yang sama menghasilkan output yang berbeda. Kemudian untuk exception bundling yaitu membuat program lebih aman dan tidak mudah crash. Kemudian file I/O jadi digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Ya, struktur percabangan dan perulangan
membuat program lebih interaktif. Dengan menggabungkan semua konsep tersebut, saya berhasil membuat aplikasi restoran. Ini menunjukkan bagaimana konsep OOP dapat diterapkan pada kasus nyata di dunia nyata. Demikian presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.